Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks besok di hari terakhir minggu ini, hari Jumat, dan juga ada 7 saham di sektor batubara. Yang pertama Adro, kedua PTBA, ketiga ITMG, keempat UNTR, kelima Doit, keenam Harum, dan ketujuh Indi. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks sempat rebound di sesi awal, sempat menyentuh harga tertingginya di level psikologisnya 6.000. Sayangnya kemudian dibawa turun dan terkoreksi tipis 0,09% ke harga 5.970. Kalau dilihat dari transaksi hari ini masih sama seperti transaksi sebelum-sebelumnya ya, masih di bawah 10 triliun. Dan hari ini ada di 8,5 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy di 312 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG ya hari ini turun menutup gap. Apakah besok bisa melanjutkan penurunan? Ya bisa aja. Tergantung lagi market mau nggak naik. Karena ya di kondisi seperti ini ya harap-harap sabar. Karena ISG juga terlihat sudah membuat higher low baru. Ini higher pertamanya ada di 6113. Ini dia membentuk lagi ya di 6030. Jadi ini perlu hati-hati. ISG juga bisa membentuk pola descending triangle. Jadi memang kuncinya 6000 terdekat nih. 6000 sampai 6020 ini harus di confirm breakout. Mau lebih aman ya ISG harus confirm breakout di atas 6116. Jadi kalau masih di bawah sini ya harap-harap sabar aja lah. Agak susah juga cari cuan-cuan lebar ya. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah cuan ya pasang time stop atau TP 50% atau disesuaikan mau TP di berapa, dan yang pasti jangan sampai dari profit timbul cut loss gara-gara hot terus berharap terus naik dan ternyata sahamnya malah turun. Jadi seperti itu ya. Jangan samakan sama kripto yang bisa profit dalam satu hari puluhan persen ya. Dalam 1 jam bisa naik 10%, 7%. Kalau di saham ya agak susah carinya. Jadi jangan samakan. Cuman ya tetap risknya juga kripto lebih besar daripada saham. Tapi dengan kondisi saham seperti ini, dengan pergerakan ISG seperti ini juga risk saham menurut saya cukup besar. Jadi ya harus pintar-pintar lah cari-cari profit walaupun tipis, yang penting profit. Kalau bisa tetap harus cut loss kalau trading, apalagi di kondisi seperti ini. Terkecuali ada ya seperti saya bilang maksimal 2 saham atau maksimal 30%, dan itu juga menurut saya buang-buang waktu ya. Tapi kalau masih 30% ya masih bisa ditolerir lah untuk nggak cut loss. Tapi kalau sudah di atas 30% dari portofolio ya sangat mengganggu menurut saya. Itu kalau dengan kondisi profil resiko saya. Tapi ya tergantung lagi masing-masing. Biasanya juga ada yang tahan lebih 50% nggak cut loss juga ya ada ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Semoga besok bisa rebound, dan bagusnya lagi ya harus tutup minimal di 6020 lah untuk ISG. Atau minggu depan bisa kembali ke atas 6100. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini naik cukup tinggi 3,85% ke harga 1480. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, dan 4 hari minggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang saham Indi lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi cukup bagus karena bisa tutup pas di resisten dinamik EMA 60 dan di atas resisten base-nya 1470, dan Indi hari ini tutup di 1480 dengan volume yang signifikan naiknya. Indikator MACD juga masih golden cross dan mengarah ke atas. Bar chart histogram MACD juga makin tinggi. Ya peluangnya memang harusnya Indi besok bisa lanjut. Apakah mampu breakout 1555? Kalau ditarik upside-nya cukup lumayan ya, di 5% mungkin nggak ya? Mungkin aja teman. Untuk yang baru mau spekulasi buy di harga sekarang,
udah jauh supportnya ya. Supportnya ada di 1400. Kalau Bapak Ibu yang mau cut loss di bawah support ya sekitaran 7-8% dan risk rewardnya ya nggak masuk. Kalau mau cut loss mepet boleh-boleh aja di 1440, cuman dengan resiko bisa ke-trigger. Jadi ya disesuaikan lah kalau baru mau beli Indi di harga sekarang. Ya, Indi masih bergerak sideways dan baru saja hari ini breakout area base-nya ini ya. Semoga bisa lanjut besok. Dan kalau gagal breakout, Indi akan ke 1400 lagi. Ya, idealnya memang belinya di daerah 1400 sampai 1420 di area supportnya ini, buy on support, buy on weakness. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, ini kan sudah profit sekitaran 5%. Ya, kalau besok Indi tutup di bawah 1470, mending take profit aja bagi yang punya Indi. Tapi ya disesuaikan lagi kembali ke diri masing-masing ya. Kalaupun mau hold, berharap naik lebih tinggi nantinya walaupun turun dulu ya boleh-boleh aja. Jadi ya tergantung profil resiko masing-masing karena setiap orang kan berbeda-beda cara menghandle saham yang dipegangnya. Seperti itu untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini terkoreksi tipis 0,83% melanjutkan kemarin. Adro terkoreksi 4,39% karena dividend trap ya, dividen Adro itu sekitar 4% ke harga 1185. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang masih distribusi di saham Adro. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro ya kalau dilihat histori sebelumnya, setiap Adro bagi-bagi dividen ya dalam waktu dekat dia akan kembali. Di tanggal 2 Januari dia bagi-bagi dividen trap di tanggal 3 Januari, di tanggal 6 Januari udah tutup gap. Dan sekarang Adro lagi dengan kondisi yang sahamnya undervalue dan masih murah. Jadi yang penting Adro nggak jebol dari 1160. Kalau ini dijebol ya perlu hati-hati karena Adro juga sudah membuat higher low barunya. Kalau dilihat dari atas memang dia membentuk higher low baru, tapi kalau dari bawah dia membuat higher high ya. Memang kuncinya di 1250. Jadi kalau minggu depan Adro bisa kembali ke atas 1250, itu peluang sangat bagus menurut saya. Potensi besar Adro bisa kembali ke atas 1400. Jadi kuncinya memang 1250. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau harga sekarang sampai supportnya ya sekitar masih 2%. Ya kalau Bapak Ibu tertarik ya boleh-boleh aja. 1,97%. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 1130 itu sekitar kondisi 4,5% kerugian dan target profitnya 1250. Risk rewardnya masuk 1:1. Kalau saya bilang ya ideal, tapi banyak juga yang bilang nggak ideal, harus 1:2. Kalau hitungan 1:2 ya cut lossnya mepet, ya cut lossnya di 1155. Ini resiko ke trigger kalau cut loss mepet. Jadi ya idealnya di bawah 1140 lah, jadi di 1130. Dan kalau mau risk rewardnya harus sama ya artinya harus minimal pasang target profit di 1300. Tapi kalau ke sana ya ke 1300 itu ada prosesnya. Kalau saya mending saya jaga profit di sini di 1250 walaupun 5%, tapi peluang untuk dapatnya lebih besar. Dan juga belum tentu Adro setelah breakout 1250 ini bisa langsung rally. Bisa aja dia sideways atau false breakout turun lagi ke bawah, malah sideways di range harga supportnya 1160 dan resistannya 1250. Bisa aja di sini. Jadi banyak kehilangan waktu kalau masang risk rewardnya harus 1:2 ya, tapi disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Ada juga orang yang nggak mau pusing, dia mau nyari risk reward 1:2 walaupun waktunya lama, ya ada juga yang seperti itu. Tapi kan kalau saya ya saya lebih mikir mending yang cepat tapi bisa mutar lagi ya. Tapi tergantung pribadi masing-masing ya. Jadi seperti itu, yaitu gambaran analisa saya dan bagaimana saya kalau mau beli Adro. Jadi seperti itu untuk Adro. Apakah Adro bisa menutup gap di 1230-1240 ini? Potensi besar ditutup dalam waktu dekat ya. Yang penting nggak breakdown dari 1100. Mungkin minggu depan bisa ketutup gapnya ini. Jadi ya peluangnya masih cukup bagus ya.
nutup gap aja di 4%, dapatnya risk rewardnya hampir sama. Jadi seperti itu. Untuk Adro terlihat juga volume meningkat. Ya semoga aja Adro nggak jebol 1160. Seperti itu untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari ini ditutup di harga 2290 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA sudah membuat base ya, walaupun tipis dia sudah tidak membuat low baru, masih mampu mempertahankan low-nya atau support terdekat di 2280. Tapi kalau saya lihat ini risk-nya masih besar karena ada potensi kalau ternyata besok PTBA jebol supportnya 2280, arahnya bisa sampai 2165. Dengan kondisi sekarang memang PTBA masih under value dan juga saham yang berfundamental bagus tapi belum ideal kalau mau beli atau mau nyicil boleh, tapi untuk disimpan sampai akhir tahun. Ya boleh aja nyicil di harga 2290 ini, nanti kalau jebol ke area 2160 bisa tambah, dan skenario terburuknya kalau turun ke bawah 2000 ya Bapak Ibu bisa tambah di 1900. Itu skenario terburuknya, tapi kalau saya lihat harusnya kuat mempertahankan supportnya di 2165. Indikator MACD masih membentuk dead cross tapi mulai melandai. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk 3 hari, ya masih menunggu ya konfirmasinya, dan lebih aman lagi. Titik awal aman pertama kalau PTBA sudah kembali ke atas EMA 200. Mau lebih aman kalau PTBA kembali ke atas 2500. Jadi ini untuk kompim PTBA agar nggak turun lagi ke bawah ya. Jadi 2500 menjadi kuncinya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada ITMG. Ada ITMG yang hari ini ditutup naik tipis 1% ke harga 12.125. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG biasa aja ya, walaupun ada sedikit akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG hari ini cukup bagus. Hari ini ITMG volumenya meningkat, dan saat koreksi kemarin volume kecil, dan terlihat juga indikator MACD sudah membentuk golden crossbar chart atau histogram MACD-nya juga terbentuk di atas 0, dan hari ini ITMG tutup pas di dynamic resistance EMA 60. Jadi untuk besok harusnya ada peluang ITMG bisa melanjutkan kenaikan, terdekat masih sama uji resistennya di 12.400 sampai 12.600. Ke situ arah terdekat untuk ITMG. Jadi seperti itu untuk ITMG. ITMG juga masih bergerak di area range sideway-nya, support di 11.550 dan resistennya 13.000. Dan bisa terlihat juga ITMG ini bisa aja membentuk pola rounding bottom. Ini dia dalam proses, bisa seperti itu dan bisa breakout, dan bagusnya lagi kalau ITMG komprim breakout dari 13.000 resisten sideway-nya ini. Arah selanjutnya ITMG sangat mudah ke 15.000, tapi ke sana ada prosesnya. Seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,69% ke harga 21.800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR memang sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR hari ini koreksi, tapi masih aman karena masih bisa tutup di atas 21.600, karena 21.600 itu support minornya saat ini untuk UNTR. Kalau 21.600 itu di breakdown, UNTR akan ke 21.000. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tanggung karena di area pertengahannya. Support ideal UNTR itu ada di 21.000 dan resistennya ada di 22.780. Dan sekarang UNTR harganya di 21.800. Jadi ini mending wait and see aja dulu, nunggu kompim breakout atau nunggu
UNTR di bawah lagi di area 21.200 sampai 21.000 bisa spekulasi buy. Cut loss kalau jebol support, karena support 21.000 itu sudah beberapa kali dipertahankan di Maret 2021 bahkan di Mei 2021. Jadi ya bisa dikatakan cukup kuat harga 21.000. Ya, seperti itu untuk UNTR. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atasnya terbentuk. Sayangnya hari ini UNTR malah koreksi. Ya, mau lebih aman UNTR kalau sudah di atas 22.780. Seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini ditutup malah terkoreksi 1,06% ke harga 372. Padahal tadi sempat naik tinggi ya sampai ke 386, sorenya malah ditutup terkoreksi. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit memang sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit hari ini membuat candle hammer terbalik. Ya, ekornya panjang ke atas, ya perlu hati-hati lah. Kemungkinan besar bisa aja besok Doit melanjutkan penurunan karena volume hari ini meningkat. Arah terdekat kalau Doit melanjutkan penurunan ke 360 menguji dynamic support EMA 60. Kalau itu juga di breakdown, ya Doit akan ke 344 ke support sideway-nya yang terbentuk dari April 2021. Dan terlihat juga Doit gagal breakout 380 resisten minornya. Dia terlihat gagal. Di tanggal 4 Mei dia breakout, di tanggal 5 Mei dia breakdown lagi, dan hari ini coba breakout lagi dan gagal. Ya harusnya memang peluangnya turun dulu, kecuali besok Doit bisa tutup di atas 380. Kalau bisa tutup di atas 380 potensi bagus untuk Doit. Tapi kalau mau lebih aman, Doit ini kalau sudah di atas 400. Jadi seperti itu, 400 ini juga cukup kuat. Sudah 2 kali diuji ya. Di bulan Desember 2020 sempat bertahan di atas beberapa minggu, kemudian dia breakdown lagi. Di Maret juga sempat beberapa hari di atas, kemudian dia breakdown lagi. Jadi semoga bulan ini menjadi penentuan juga, Doit bisa confirm breakout dan gak turun lagi dari 400. Seperti itu untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 0,47% ke harga 5.200. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum ya hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum juga cukup menarik kalau dilihat dari volume ya. Saat koreksi kemarin volume kecil, saat hari ini dia coba naik volume besar, tapi tekanan memang masih kuat ya seller. Jadi Harum membuat candle doji dan tutupnya di bawah, ekornya lebih panjang. Untuk besok ya kalau mau lebih aman harus tutup besok di atas 5.530. Kalau tetap gagal tutup di atas 5.530, peluang Harum akan ke bawah lagi ke 4.860. Uji support sideway-nya yang terbentuk dari Januari 2021 ya. Ini Harum juga sudah bergerak sideway dari 10 Maret sampai sekarang 6 Mei, hampir 2 bulan sudah Harum sideway. Ya semoga bulan ini atau minggu depan bisa Harum kembali rebound dan kuncinya 6.280. Selama di bawah 6.280 ya kemungkinan Harum akan tektokan aja. 4.860 ini bisa menjadi support dan resistennya 6.280. Jadi seperti itu. Indikator MACD juga masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Ya semoga kalau nggak minggu ini, minggu depan lah, minimal di hari Senin bisa tutup di atas 5.530. Seperti itu untuk Harum. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan,
bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.